Apa alasan kita memutuskan menyimpan suatu barang di rumah? Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi. Saya berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita mulai ngobrol, seperti biasa saya mau sapa teman-teman dulu yang udah subscribe dan setia di channel ini, yang baru subscribe dan yang baru klik video ini. Salam kenal dan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Teman-teman, masih ingat kan 3 kategori saat kita memilah barang? Simpan, buang, atau berikan. Kali ini kita bakal ngobrol soal barang-barang yang akan kita simpan, barang-barang yang akan menjadi penghuni rumah kita. Bila kita menghargai rumah yang kita tempati, menghargai ruang-ruang yang ada di dalamnya, kita akan selektif memilih barang apa aja yang layak berada di dalamnya. Harus ada alasan yang jelas saat kita memilih barang yang akan masuk ke dalam rumah kita. Tentu ada beragam alasan saat kita putuskan memilih satu barang ke dalam kategori simpan. Bisa jadi barang tersebut sering digunakan, memudahkan aktivitas kita, sulit digantikan, bernilai estetik tinggi, memiliki banyak kenangan, warisan keluarga, bisa menghemat waktu kita, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Barang-barang yang masuk harus melalui seleksi agar tidak semua barang dapat lolos begitu saja, sehingga menjadi penuh sesaklah rumah kita, seberapapun luas ukurannya. Indikator barang yang dapat lolos seleksi diantaranya adalah mempunyai nilai kegunaan yang positif. Setelah kita mendapatkan barang-barang kategori simpan, langkah berikutnya adalah kita bongkar kembali. Coba deh lihat, adakah barang yang kembar 2, 3, atau bahkan lebih? Kembar artinya barang yang sama persis atau sangat mirip, baik bentuk dan kegunaannya. Biasanya barang kecil-kecil yang mendadak hilang, susah dicari dan akhirnya kita beli lagi. Misal gunting, stapler, sisir, dan barang-barang perintilan kecil lainnya. Pasti deh pada nyengir, ngerasa kan? Jangan bilang-bilang, sama saya juga. Yuk pelan-pelan kita belajar memiliki barang sesuai kebutuhan. Jika gunting yang kita butuh hanya 1 atau 2 biji, maka komitmenlah hanya menyimpan 2 yang kita butuhkan itu. Memberikan tempat yang tepat untuk mereka agar mudah kita mengaksesnya. Lalu sisanya, ringankan hati untuk merelakan selebihnya diadopsi oleh orang lain agar lebih optimal kemanfaatannya. Ada barang kembar yang lain lagi, yaitu barang kembar yang jumlahnya banyak. Peniti, karet gelang, ikat rambut, sendok, garpu, klip kertas, atau jepitan jemuran. Seringkali jumlahnya jauh melebihi apa yang kita gunakan sehari-hari. Alasannya ya buat jaga-jaga. Kalau yang satu hilang, kan nggak usah susah-susah cari gantinya. Bisa juga karena buat jaga-jaga kalau banyak tamu dalam jumlah besar untuk garpu, sendok, gelas, dan piring. Memang sih, barang-barang itu tidak makan space banyak dan bisa bersembunyi di laci atau di kabinet dengan rapi. Teman-teman, coba deh bayangkan, gak mungkin kan kita memakai karet gelang, jepitan jemuran, garpu sampai ratusan? Tentukan batas cukup untuk setiap barang yang ada di rumah kita. Berarti kita telah berupaya meminimalisir mubazir, menyimpan barang yang belum tentu kita gunakan.
Dan balik lagi ke tujuan awal kita belajar menjadi minimalis, yaitu hanya menyimpan barang-barang yang digunakan dan merelakan yang lainnya berganti tuan, agar rumah kita lapang, beban menjadi ringan, waktu luang menjadi lebih banyak, karena waktu untuk merawat barang-barang menjadi semakin sedikit. Setelah barang kembar, penyebab barang menumpuk di rumah yang lainnya adalah barang pengganti. Pernah membeli barang baru karena barang lama sudah nyaris rusak, usang, atau karena ikut tren terkini? Contohnya handphone deh. Kita beli handphone baru, tapi handphone lama sayang untuk kita keluarkan. Contoh lain, TV. Beli TV LED terbaru, kita simpan di ruang keluarga, tapi TV lama enggan dikeluarkan. Akhirnya menghuni kamar kita atau kamar si kakak. Emang ya, rasa sayang ke barang itu tuh luar biasa banget besarnya, terutama ibu-ibu deh. Tapi bapak-bapak juga biasanya perkakas pertukangan, motor lama atau sepeda lama. Iya nggak sih? Nah, solusi paling ampuhnya yaitu menerapkan prinsip datang satu, keluarkan satu. Prinsip ini bakal kita kupas lebih dalam di video saya selanjutnya. Teman-teman, setiap barang yang hadir di rumah kita, baik barang kembar, barang pengganti, atau barang yang cuma satu pun, tetap tidak bisa lolos begitu saja hadir di rumah kita. Tanyakan pada diri kita, apa manfaat barang ini? Seberapa sering kita gunakan? Apa barang ini sudah digunakan setahun terakhir? Apakah ada rencana menggunakannya dalam waktu dekat? Apakah barang ini membuat hidup kita lebih mudah atau lebih indah? Bagaimana caranya? Sulitkah merawat dan membersihkan barang ini? Jika ya, apakah waktu, biaya, dan tenaga untuk merawatnya sepadan dengan harga barang ini? Apakah hidup kita bakal berbeda tanpa barang ini? Mana yang lebih berharga? Barang ini atau ruang untuk menyimpannya? Mari kita jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jika masih sulit memutuskan, bisa minta bantuan orang terdekat yang bisa objektif tentunya. Minta bantuannya untuk memberikan pandangan dan pertimbangan yang membantu memudahkan kita mengambil keputusan. Teman-teman, bila kita ambil hukum 80-20 dari Pareto dalam konteks hidup minimalis, sebenarnya kita bisa loh hidup hanya dengan 1/5 barang yang kita punya sekarang tanpa merasa kekurangan atau kesulitan menjalani keseharian. Itu menurut beberapa praktisi minimalis yang sudah mempraktekannya. Mau coba di rumah? Pasti bakal ada perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, praktekkan pelan-pelan. Like bila video ini bermanfaat. Boleh tulis di kolom komentar tema apa yang teman-teman mau untuk saya bahas. Subscribe dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru saya. Ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum.